Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengikuti ibadah Pesta Paskah kedua, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 95 ayat 1 dan 3, mari nyanyi haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian, seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 89 ayat 5, Hai maut di mana sengatmu. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada Pesta Paskah kedua hari ini,
yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 433 ayat 1+4, Datanglah Kau ya Tuhanku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 632 ayat 1, Kristus sudah bangkit.
Dengarkanlah firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah Minggu hari ini yang tertulis dalam Mazmur 114 ayat 1 sampai 8. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri, Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai Sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 90 ayat 1 sampai 2. Mari puji Tuhan Allah. Yesus di dunia sudah digenapinya, memberikan keselamatan bagi umat manusia. Segenap hutang dosaku, Yesus yang menebusnya. Itulah keyakinanku dalam pengorbanannya. Hukum Taurat sudah genap, murka Allah telah reda saat Yesus dibangkitkan. Ku beroleh Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 91 ayat 1 sampai 2. Sungguh bahagia hati ceria. Yesus
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan di pesta Paskah yang kedua ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 5, dimulai dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah itu juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada berita yang tidak baik di Korintus pada masa itu karena mereka melakukan kejahatan atau dosa seksual seperti perzinahan. Bayangkan Bapak Ibu, ada anak yang justru berzina dengan istri bapaknya atau bahkan dengan yang tidak semestinya. Luar biasa kejahatan moral seperti itu. Orang yang tidak mengenal Kristus pun tidak melakukan seperti itu, tetapi mereka melakukan. Dan kelakuan ini seperti dianggap biasa-biasa saja, karena tidak banyak orang yang peduli dan tidak memperingatkan, tidak menasihati supaya itu tidak dilakukan, tidak dimarahi, bahkan ditemani. Nah, seolah hal ini adalah hal yang biasa. Tidak ada yang salah. Kenapa bisa demikian? Karena memang sejak awalnya sudah dibiarkan dosa-dosa seksual yang lain, mulai dari yang mungkin kita katakanlah istilah ringan-ringan dan terus berlanjut akhirnya menjadi besar. Inilah kalau sudah mulai dibiasakan. Kalau dalam istilah Batak ada dikatakan somal nado peamna. Jadi kalau sudah terus dilakukan akhirnya menjadi hal yang biasa dan tidak ada rasa malu kalau melakukan itu karena sudah dianggap biasa. Ada orang mengatakan dengan istilah the illusory truth effect, kebenaran ilusi. Jadi artinya adalah jika sesuatu berita yang salah itu terus diberitakan, lama-lama dia akan menjadi sesuatu yang benar. Bayangkan, jika ada ajaran sesat, ada perlakuan sesat, dosa sesat, kalau terus dilakukan, nanti suatu ketika itu bukan lagi dianggap sesat. Karena tidak ada yang melarang, menyanggah, atau memperingatkan. Dan ini sangat berbahaya, hati-hati. Ini yang dilihat oleh Paulus. Kalau ini terus berlangsung, ini akan berbahaya. Makanya Yesus membuat istilah dengan sedikit saja ragi,
ini bisa mempengaruhi seluruh yang ada di adonan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus sangat tahu betul tentang berita perlakuan yang tidak baik ini yang terjadi di Korintus. Dan ini sangat berbahaya. Itu sebabnya Paulus sangat marah dan sangat keras mengatakan bahwa ini orang yang seperti yang berdosa ini harus kita bawa kepada iblis. Dagingnya harus dibunuh, disitakun daging. Asa magau daging nak, ini lebih keras lagi di bahasa Bata. Supaya rohnya itu menjadi suci sampai Yesus datang. Inilah berita yang tidak baik dari Korin dan berbahaya. Ini kalau tidak di stop dengan segera diingatkan, ini bisa menjalar, bisa mempengaruhi banyak orang. Seperti penyakit, kanker, kalau sudah stadium 1, tidak segera diobati, maka akan berlanjut 2, 3, 4, dan ini bisa mematikan. Atau orang yang kena penyakit gula, luka di tubuh, di kaki, kalau tidak segera diobati, ini bisa menjalar dan melumpuhkan dan harus diamputasi. Ini yang Paulus lihat. Makanya mengatakan sedikit pun ragi itu, kalau di adonan dia bisa mengkamiri, mempengaruhi segala sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi sangat dalam sekali Paulus melihat hal ini dan memberikan semacam istilah, mengangkat istilah ragi ini. Dan ini bisa menjadi kebiasaan jika terus ragi itu ada dalam kehidupan kita. Ragi yang buruk itu, perlakuan, perbuatan yang jahat itu, kalau terus kita lakukan, maka gabe peam, gabe kebiasaan. Oleh karena itu, melalui nats ini, Paulus menyarankan 2 hal. Yang pertama, buanglah cepat perilaku buruk itu. Buanglah cepat perilaku buruk itu. Untuk membuat roti yang baru, yang bagus, maka biasanya ragi yang lama atau adonan lama itu harus dibersihkan. Karena jika tidak dibersihkan, maka itu akan lengket dan mempengaruhi kepada roti. Dan ini tidak baik. Dan bisa menggagalkan pembuatan roti itu. Jadi betul-betul harus dibersihkan. Inilah yang Paulus memaksudkan supaya orang Kristen itu meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk dan cepat ditinggalkan. Karena jika ada, maka hidup kita akan terus dalam pengaruh-pengaruh yang jahat itu. Dan itu harus diputus. Tidak jadi ada kompromistis. Dan harus betul-betul bersih. Tidak jadi pelin-pelan dalam melakukan suatu perbuatan. Harus betul-betul hal yang tidak baik itu ditinggalkan. Tidak jadi setengah-setengah dalam melakukan sesuatu yang benar. Harus betul-betul murni, penuh dengan kebenaran, baik mulai dari pikiran, rencana, sampai kepada perbuatan kita. Harus betul-betul suci dan benar hidup kita.
Jika tetap ada hal-hal yang buruk itu kita lakukan, kita simpan, dan hal-hal kejahatan-kejahatan yang katakan yang ringan sepertinya, kalau itu tetap ada dan itu menjadi kebiasaan, nanti akan berkembang menjadi perbuatan-perbuatan yang besar. Kejahatan-kejahatan yang besar. Dan ini yang dikatakan juga, jangan coba bermain api. Api kecil kelihatannya tidak berbahaya, tapi ketika dia sudah besar, maka akan susah untuk dipadamkan, bahkan bisa membakar kita. Dan tidak hanya kita membakar rumah kita, membakar yang lain. Harus cepat dipadamkan. Ada kejahatan-kejahatan kecil. Mulanya biasa-biasa saja, tapi lama-lama kalau ini terus dilakukan, maka akan menjadi besar. Dan perbuatan-perbuatan kejahatan besar akan muncul dan kita tidak segan untuk melakukannya dan makin membahayakan. Korupsi kecil akan bisa membawa kepada korupsi yang besar. Kelakuan-perilaku kejam itu tentu dimulai dengan perilaku-perilaku kejahatan-kejahatan yang kecil. Menyakiti orang yang menurut kita mungkin tidak mungkin tersakiti. Tapi itu mempengaruhi dan lama-lama hidup dalam diri kita bertumbuh dan akhirnya semakin besar. Dan ini akan sulit dipadamkan jika sudah semakin besar. Bapak Ibu, mari padamkan. Stop. Jika sudah terbiasa dengan kejahatan, dosa-dosa yang kecil atau perilaku-perilaku kecil yang mungkin kita anggap tidak begitu berbahaya dalam kehidupan kita. Hari ini, mari kita tinggalkan. Yang kedua yang mau disampaikan oleh nats ini adalah supaya kita berpesta di dalam kemurnian dan kebenaran. Bapak Ibu, suatu kebiasaan bagi orang Yahudi ketika masa pesta Paskah, bahwa seluruh ragi yang ada di rumah itu harus dibersihkan, disapu. Tidak boleh ada sedikit pun ragi di rumah. Dan selama seminggu mereka memakan roti yang tidak beragi, jadi murni sama sekali. Apa yang Paulus katakan melalui firman ini adalah bahwa marilah umat percaya supaya membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang buruk. Tidak boleh ada sedikit pun hal-hal yang buruk itu lengket dalam kehidupan kita. Hanya dengan demikianlah kita bisa berpesta dalam sukacita. Dan inilah pesta Paskah kita yang kedua ini, supaya kita berpesta dengan sukacita, bergembira karena Kristus Yesus Paskah itu sudah datang. Dia menyembuhkan dan juga mengobati kita, dan yang paling luar biasa adalah menghapus dosa-dosa kita melalui kebangkitan Yesus yang kita rayakan hari ini. Kalaulah Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah berita Injil yang kita sampaikan. Dan iman kita itu tidak ada. Tapi ketika Yesus bangkit, maka tumbuhlah, berdirilah gereja, berkumpullah umat-umat orang percaya. Berdirilah, pergilah para pekabar-pekabar Injil, misionaris. Itu karena kebangkitannya. Datanglah para misionaris ke Tanah Batak juga, ke seluruh dunia. Itu karena Yesus sudah bangkit. Memberitakan tentang kebangkitan Yesus dan memberitakan tentang keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Biru Paskah, domba Paskah. Itulah yang hendak mau kita beritakan. Berita tentang penyelamatan
Yesus. Dan ini yang mau kita beritakan terus kepada siapapun di dalam hidup kita. Memang akan banyak cobaan-cobaan, akan ada ragi-ragi lama yang menawarkan kesenangan, menawarkan bisa menjadi hebat, menjadi besar, menjadi harum, menjadi kaya, melalui dosa-dosa kecil, korupsi-korupsi kecil, kejahatan-kejahatan kecil yang sangat sederhana. Hanya sedikit Anda akan dapat luar biasa. Nah ini, melalui firman ini, hati-hati. Jangan mau tergoda dengan hal-hal buruk, kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang sederhana itu, karena itu bisa akan menjadi besar dan mempengaruhimu, dan engkau akan menjadi luar biasa jahatnya. Dan ini menjadi suatu kebiasaan. Dan ini akan mempengaruhi tidak hanya dirimu, mempengaruhi anak-anakmu, orang di sekitarmu, di gerejamu, tetanggamu, di tempat bekerja, atau dimanapun. Ketika ini terus terpelihara di dalam hidupmu. Bapak Ibu, saudara-saudara, melalui pesta Paskah yang kedua ini, kita mau diajak, mari tinggalkan cepat perilaku buruk itu. Lalu kemudian kita mau diajak supaya mari bersukacita. Mari biarlah kebenaran itu tetap dalam hidup kita. Selamat Paskah. Amin. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sungguh bersukacita dengan keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kuatkan kami Tuhan untuk meninggalkan kejahatan-kejahatan lama, dosa-dosa lama, perilaku-perilaku jahat yang mungkin kami lihat itu tidak begitu membahayakan. Tapi melalui nats ini kami disadarkan supaya segera meninggalkan itu. Dan hidup berlaku sesuai dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita kumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian Kristus Bangkit Soraklah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.